Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Indri pada video pembelajaran kelas ekonomi eksperimental pada tatap muka yang pertama. Baik, sebelum memulai video, saya memberikan pertanyaan singkat untuk teman-teman mahasiswa, yaitu mengapa dalam perekonomian perlu adanya eksperimental? Untuk menjawab pertanyaan tadi, mari kita simak video berikut. Baik teman-teman, untuk pertemuan pertama pada mata kuliah ekonomi eksperimental, ruang lingkup yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu The Development of Non-Experimental Economic dan juga Experimental Economic. Dan yang kedua ada Reason for Using Experimental Theory, dan yang terakhir adalah Approach dari Principle Why We Use the Experimental for the Economic. Dan tujuannya saya berharap mahasiswa dapat mampu mengerti perbedaan eksperimental yang bukan eksperimen dan juga yang menggunakan eksperimen pada perilaku ekonomi. Dan berikutnya mahasiswa dapat menjelaskan kembali tentang mengapa sih harus kita gunakan teori eksperimental, dan yang terakhir tentang bagaimana mahasiswa dapat memahami pendekatan eksperimental. Baik, sebelumnya saya menjelaskan terlebih dahulu apa sih pengertian dari kata eksperimental. Seperti yang kita ketahui, eksperimen adalah satu hal ya yang harus kita bangun, yang harus kita buat sebagai uji coba. Eksperimen nggak hanya ada di laboratorium. Dalam bidang ilmu sosial, eksperimen juga bisa ada di kehidupan sehari-hari. Nah, untuk eksperimen ini menggunakan aplikasi metode eksperimen yang mengkaji dari berbagai masalah ekonomi. Lalu ilmu ekonomi dengan metode kajiannya, kalau teman-teman tahu misalnya nih ada metode regresi, ada metode korelasi, dan juga banyak metode lainnya. That's why we call eksperimen. Jadi nggak hanya ketika saya bilang eksperimen, di otak teman-teman itu bayangannya adalah lab, ada gelas kaca untuk uji coba, enggak gitu. Tapi apa yang kita lakuin sehari-hari sebenarnya tanpa kalian sadar, kita telah menggunakan eksperimen tersebut. Nah, tentang bagaimana sih berkembangnya dari economic behavior ya, dari perilaku manusia dengan desain dari experimental for the economic. Manusia, kehidupan sehari-harinya kita sebut behavior economic. Bagaimana kita memberlakukan kegiatan kita pada sehari-harinya untuk memenuhi konsumsi misal, atau ketika teman-teman mau mencukupi kebutuhan sehari-hari. For the example, ketika teman-teman mau makan, ya ada rasa lapar yang timbul dalam tubuh kita, reflektor akan menyampaikan kepada otak. Dan kemudian nanti otak pasti akan menyuruh tangan dan kaki untuk bergerak mencari makan. Sebenarnya untuk tarafnya behavior economic, and then kita berpikir bahwa dengan budget lain yang kita punya, uang yang kita miliki, berapa banyak sih makanan yang bisa kita beli. For example, you just have maybe 100.000 lah ya untuk makan siang sehari-hari. Kemudian pada makan siang itu kamu harus berpikir dengan 100.000 rupiah kamu udah bisa beli satu main course makanan dan juga minuman. Atau mungkin kamu berpikir lagi bagaimana 100.000 itu saya bisa beli snack juga, saya bisa beli roti, atau saya bisa beli dessert dan lain-lain. Itu semua bisa kamu lakuin, dan we call that the behavior economic. Jadi apa yang kamu lakuin sehari-hari itu tingkah laku untuk memenuhi kebutuhan, karena tahu ya bahwa ekonomi ini kan bagaimana kegiatan seseorang untuk memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Let's say tadi saya bilang 100.000 adalah sumber daya yang terbatas, dan kebutuhan Anda akan suatu makanan ini nggak terbatas. Teman-teman bisa bilang bahwa pada saat makan misalnya 100.000 kita beli ayam gitu ya, terus ada minuman teh, teman-teman bisa bilang kenyang. Tapi mungkin 1 hour later kamu akan bilang, wah saya lapar lagi nih gitu, saya butuh cemilan, saya butuh roti. Nah, that's why we call ini behavior economic. Jadi bagaimana
perilaku seorang manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Dan kenapa sih harus didesain dengan eksperimental? Nah, ketika teman-teman mempunyai pilihan, teman-teman memiliki eksperimen untuk memilih kebutuhan teman-teman untuk memenuhinya sehari-hari gitu ya, kebutuhan sehari-hari. Tadi yang saya bilang ketika kita bereksperimen hanya dengan uang 100.000, terus teman-teman mau makan apa nih gitu. Apakah ketika seseorang, oh 100.000 saya pergi aja deh minum ke Starbucks ya gitu, terus saya dapat satu frappuccino harganya mungkin 85.000, tapi kamu hanya dapat minuman, kenyangnya mungkin nggak dalam jangka waktu yang lama. Dan kemudian kalau misalnya kamu mau ganti lagi eksperimen yang lain dan kamu mau beli apa nih? Misalnya kita bilang mau beli ayam cepat saji gitu, beserta udah dapat minum. 50.000 tuh cukup, dan kemudian 50.000 lagi kamu saving. Itulah yang kita sebut design by experiment. Dan kemudian dalam design by eksperimen kita punya beberapa instrumen-instrumen yang memang kita gunakan untuk dari pengujian tersebut. Yang pertama, menguji dari teori ekonominya. Apakah memang sesuai tadi dari supply dan demand seperti yang saya sampaikan di awal. Lalu yang kedua, mengembangkan berbagai teori ekonomi. Sesuai nggak nih ketika misalnya kita pakai hukumnya James Baptist say bahwa supply will create their own demand. Apa yang ditawarin sama orang ketika misalnya kamu lapar dan kemudian yang jualan hanya ada fried chicken, terus hanya ada bakso atau mungkin hanya ada mie ayam. Tapi kemudian kamu nggak butuh itu, kamu maunya makanan yang lain. Sehingga mungkin mau nggak mau kita harus mengembangkan satu kajian teori baru, supply itu nggak selalu create on demand. Dalam keadaan lapar banget, mungkin kita akan beli 3 pilihan makanan tadi. Tapi kalau dalam keadaan yang nggak begitu lapar, mungkin kita akan ada waktu lain. Oke, change the other food. Kita pilih makanan yang lain. Entah itu pizza, entah itu apapun lah gitu yang mau kalian pilih. Nah, yang ketiga, mengkaji atau mengevaluasi suatu kebijakan. Kebijakan dalam lingkupnya behavior economic, kita akan melihat apakah tindakan yang tadi kita pilih udah tepat. For example, saya balik lagi kepada contoh yang kamu punya uang 100.000, terus kamu cuma mau beli frappuccino. Mungkin nggak itu suatu kebijakan yang tepat? Kamu harus evaluasi. Oke sih, saya kenyang pada detik itu, tapi kemudian 30 menit yang akan datang, kamu akan ngerasa lapar lagi. Karena apa? Karena memang yang kamu isi untuk kebutuhan hidup kamu hanya minumnya aja gitu ya. Nah, lalu yang keempat, adanya pembelajaran pada ilmu ekonomi sebagaimana pendahuluan dari beberapa konsep yang memikirkan antaranya hubungan dari behavior economic dan juga design of the experimental. Hingga nantinya akan terbentuk satu gambaran, banyak sekali inovasi, teknik-teknik pembuatan dari eksperimental tersebut. Lalu pada zaman yang sekarang yang telah kita gunakan, karena memang economic behavior dan juga dari design of economic experimental ini merupakan ekonomi kontemporer. Dia bukan lahir dari ekonomi murni, sudah banyak perbaharuan. Apalagi nanti kalau kita bahas di akhir ada nudging teori, bagaimana hanya dengan sentuhan yang sedikit manusia itu bisa berubah gitu, tidak harus melakukan directly atau tidak harus memberikan punishment dan lain-lain. Tentunya dengan desain eksperimen yang ada, kita harus uji sesuai atau tidak, masuk atau enggak sama teorinya, lalu evaluasi kebijakan sampai dengan pembelajaran yang tahap lanjut terhadap teori-teori tersebut. Nah, konsep dari pendekatan dari ekonomi eksperimental ini ya, bahwa mengkaji dari pemikiran analisis yang sudah dikembangkan pakar ekonomi untuk mengkaji fenomena-fenomena yang ada. Seperti yang saya sampaikan bahwa ini sifatnya kontemporer, jadi dari teori yang ada, kita apply dengan kehidupan yang sekarang terjadinya seperti apa. Lalu ini bakalan include nggak sama all the teori yang memang mendukung dari kegiatan tersebut. Atau contoh lain tadi yang bisa saya gunakan ketika teman-teman punya teori ekonomi terkait misalnya birokrasi. Bagaimana sih birokrasi itu yang harusnya terjadi? Kita selalu bilang good governance. Good governance itu yang seperti apa? Nah, kita akan melakukan eksperimen misalnya dalam suatu lembaga pemerintahan, good governance apa sih yang mau dia terapin? Apakah hanya sekedar dari pemberian informasi online? Atau mungkin apakah sampai dengan attitude, contoh ada slogan senyum sapa salam. That's an experiment ya. Lalu kemudian bagaimana dengan yang non-eksperimen ya, basically dia akan kontradiktif dengan yang adanya menggunakan eksperimen gitu. Jadi kalau non-eksperimen dalam social science ya relatif sulit untuk mencari hubungan sebab akibat karena yang dipahami umumnya hanyalah data non-eksperimental. So that's why I said
in the first kayak misalnya teman-teman kita bilang regresi, korelasi, itu kan nggak ada hubungan kayak sebab akibat, terus udahnya nggak ada hubungan psikologis, nggak ada hubungan psikis yang memang kita punya kedekatan atau kita punya relationship lah untuk melakukan hal tersebut. Nah, kalau hanya by data, kita hanya mengukur eksperimen, mungkin nggak nih, misalnya panjang jalan yang ada di Indonesia berpengaruh sama kesehatan masyarakat. For the data mungkin kita cuman ya udah kita testing aja, ada nggak korelasi? Korelasi mungkin adalah 0,5, 0,6, it's just a date. I think itu hanya sekedar number ya, hanya sekedar angka-angka yang bisa berbunyi ketika memang teman-teman mau apply, teman-teman mau kasih tambahan informasi. Tapi kalau eksperimental ini menggunakan psikologis, psikis human dengan suatu barang. Tadi yang saya contohin, mungkin kalau orang yang cuman pakai orang yang punya uang 100.000 terus dia mau minum apa tadi Starbucks ya saya bilang udah bilang kenyang karena dia punya psikologis dan dia punya rate untuk ya saya minumnya harus Starbucks. For the other person dia lebih memilih 100.000 mendingan saya beliin aja deh contoh lain nih ada jenis kopi yang lebih murah. Terus dengan 100.000 yang dia bisa dapat 3-4 kopi dengan bandingkan yang merek yang pertama tadi saya sebutkan, dia hanya dapetin pertama. Jadi kalau eksperimental tuh dia hubungannya lebih pada psikis, psikologi manusia, terus human needs, behavior economic, dan lain-lain. Bisa juga kita contohin untuk apa? Untuk beli shampoo, untuk beli parfum, untuk beli pakaian, sepatu. So that's why economic behavior is always include with the experiment. Eksperimen itu terjadi ketika memang manusia mau memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Kemudian lagi adanya kajian tentang bagaimana perbedaan produktivitas antara dua variabel dalam suatu percobaan. Kalau tadi saya contohin misalnya eksperimen dalam pemenuhan kebutuhan kita sehari-hari sifatnya konsumtif ya. Lalu bagaimana kalau misalnya kita mau bikin kesuburan tanah? Ya, varietas tanah. Kita bisa bagi dua. Di satu sisi lahan itu menggunakan pembasmi hama, di satu sisi kita gunakan yang natural aja gitu. Jadi ini nggak ada hubungan kimianya. Lalu kita akan lihat mana sih kesuburan tanah yang lebih baik. Inilah yang jadi pembedaan antara eksperimen dan non-eksperimen. Ini juga terjadi untuk kompleksnya bagi pemenuhan misalnya kebutuhan pangan. Atau kalau dalam bidang transportasi, bagaimana kalau kita buat sifatnya orang naik KRL dengan tapping pakai cashless atau mungkin lebih efisien mana ketika menggunakan still use cash gitu. Ada orang penjaga loket, berjualan tiket, dan di satu sisi ada tipe loket atau tipe station yang tidak menggunakan cash sama sekali. Jadi itu pun jadi bisa perbandingan mana sih yang lebih produktif, mana yang lebih banyak konsumen yang dia mengunjungi stasiun tersebut. Karena memang dalam hal tersebut, ketika kebijakan eksperimen dan human behavior digunakan dalam perekonomian, ini akan jauh lebih mengkaji ekonomi lebih baik ke depannya. Karena kita bisa tahu sebenarnya manusia butuhnya apa dan bagaimana cara meningkatkan dari income tersebut. Di sini ada contoh yang teman-teman bisa lihat. Ada dua varietas, tanaman A dan tanaman B. Kita ada yang beri pupuk, kasih tanah, temperatur, pengandalian HPT ya. Bisa dilihat di situ bahwa dua treatment yang berbeda. Tadi yang saya sampaikan, di satu sisi kita mau pakai semuanya yang serba alami. Tapi kita tahu bahwa serba alami ini will take a long time. Or maybe the other side, you will use ya udah kimia deh gitu, produk-produk kimia yang memang bisa mempercepat pertumbuhan dari suatu tanaman. That's why it's happen for the policy in our country. Jadi ketika memang kita gunain satu kebijakan yang A, mungkin nggak penerapannya hasilnya lebih baik. Atau mungkin di penerapan kebijakan yang B. Jadi eksperimen sekali lagi nggak hanya diterapkan untuk tadi laboratorium, ini hanya contohnya tanaman, tapi untuk kebijakan kita juga bisa menggunakan hal yang sama. Nah, sampai dengan saat ini, perkembangan dari metode eksperimental mulai banyak digunakan dalam pendidikan, pedagogik ya, untuk psikologi anak-anak, sampai dengan taraf ke ilmu ekonomi. Nah, peraih Nobel di bidang ekonomi tahun 94 sampai dengan tahun 2002 adalah ekonom yang berkaryanya kaitannya dengan eksperimental ekonomi. Dan sampai dengan sekarang, eksperimental ekonomi ini terus berkembang, metodenya terus agile mengikuti ya dari kebutuhan zaman. Lalu banyak sekali percobaan-percobaan yang lazim dilakukan baik untuk komoditas aset, lalu teori permintaan, perilaku strategis untuk mendapatkan investor dan lain-lain.
Banyak yang ditulis dalam teks oleh Hay, Davis, Holt, Friedman, dan juga Sarander. Semua tokoh-tokoh yang saya sebutkan ini adalah tokoh-tokoh yang memang berkecimpung pada bidang ekonomi eksperimental, yang nantinya teman-teman bisa tahu bahwa bagaimana sih menciptakan satu kebijakan, dan ini mudah untuk kita realisasikan dalam kehidupan sehari-hari. And then why economic use the experimental? Tadi di awal udah saya sampaikan bahwa kalau kita tidak menggunakan eksperimental, ya artinya kita nggak ada pilihan lain. Hanya mengikuti apa yang mau, ya udah negara maunya apa ya udah ikutin aja gitu. Tapi kan karena kita berada di negara yang demokratis, so masyarakatnya jauh lebih diberikan banyak eksperimen-eksperimen untuk melakukan uji coba. Terus contoh gini deh, ada mobil, perbandingan antara mobil listrik maupun berbahan baku BBM gitu ya. Teman-teman bisa lihat mana yang lebih jauh efisien terhadap ramah lingkungan, mana yang dia nggak boros bensin, dan lain-lain. Jadi itu semua tuh ada perbandingannya, dan ini mengacu kepada kebutuhan ekonomi suatu negara. Nobel Appreciation yang didapatkan ya oleh Nash Theory di sini ada pada saat menganugerahkan hadiah Nobel 2002 tersebut. The Royal Swedish Academy of the Science mengungkapkan bahwa teori behavior economic dan experimental economic are among the most active field in the economic. Jadi mereka saling berkaitan satu sama lain, dan ini yang akan mengisi rohnya dari ilmu ekonomi. As a measure by the publication in a major journal, new doctoral dissertation, seminars, workshop, and juga conference. Jadi makin banyak ditemui ketika teman-teman punya ide baru. Saya mau teliti nih, apakah memang teori-teori ekonomi ini hanya sekedar regresi? No, ini sudah banyak ya perkembangannya. Nah, dalam contoh pembelajaran, misalnya di kelas kita sering dimulai dengan teori yang intuitif, membahas prinsip yang abstrak, lalu nanti akan dilempar suatu kasus ya kepada mahasiswa, nanti mahasiswa akan coba menjawab dari eksperimen-eksperimen tersebut. Oke, kesimpulan untuk video pembelajaran. Yang pertama untuk mata kuliah ekonomi eksperimental, tadi saya sampaikan bahwa behavior economic dan juga experimental economic ini akan fulfill with each other. Mereka akan kebergantungannya satu sama lain. Teman-teman juga akan makin menyadari bahwa kehidupan sehari-hari teman-teman itu akan banyak diisi sama yang namanya eksperimen, tanpa kamu realize it. Dan kemudian dalam melakukan eksperimen, tadi yang paling penting harus mengikuti teori, lakukan uji coba, evaluation, and then sekarang kita build dengan teori ekonomi yang ada. Sehingga nanti akan lebih mudah bagi kita mengetahui sampai di titik mana sih eksperimen yang A atau eksperimen yang B nih yang berlanjut. Sekian untuk video pembelajaran pada tatap muka yang pertama untuk mata kuliah ekonomi eksperimental. Semoga videonya bermanfaat dan sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Salam bela negara.